Bismillah. Ustadz, saya mau bertanya. Ya, saya mau jawab. Nah, mengapa sebagian orang sulit berbuat baik, bahkan merasa dirinya aman dan terbebas dari dosa? Saking banyaknya dosa, susah berbuat baik. Bukan aman dari dosa, saking banyaknya dosa, susah berbuat baik. Sebab aturan itu sederhana dalam Al-Quran, termasuk dalam hadis. Baik itu semua berlawanan. Baik lawannya buruk. Baik sumbernya takwa, buruk sumbernya nafsu. Gak akan pernah ketemu. Kalau antum baik, maka antum akan terbiasa dengan kebaikan. Yang buruk itu akan turun. Orang yang sering berkata baik akan sulit mengucapkan kosakata yang kotor. Silahkan cek. Antum gak pernah berkata kotor, baik aja. Begitu mau keluar yang kotor gak bisa, Pak. Susah. Sebaliknya, orang-orang yang kotor, kata-katanya kotor, itu kalau bicara baik jadi aneh. Yo, orang mabuk, ketemu sesama mabuk. Assalamualaikum. Aneh temennya. Weh, buset tuh. Makin soleh, jadi soleh sekarang, jadi soleh. Kalau itu kan kalimat standar dalam kebaikan. Assalamualaikum. Makanya nggak pernah bertemu kebaikan dengan keburukan. Antum kenal cucunya Nabi Al-Hasan? Oh enggak bagus hari ini. Udah dapat rahmat, jadi lebih cerdas tuh. Al-Hasan itu diantara orang yang paling mirip paras dan perilakunya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cucu Nabi, wajahnya mirip dengan Nabi, kata para sahabat dan sejarawan. Itu Masya Allah, Al-Hasan itu mewarisi kemuliaan-kemuliaan juga dari datuknya. Ahli Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, adabnya luar biasa, halus lembut perilakunya. Satu kali saat sedang jalan-jalan masa fitnah kubra, fitnah besar, ada banyak kekacauan pada saat itu, sampai macam-macam terjadi. Nah, itu sering banyak cacian dilontarkan kepada keluarganya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Balas saling mencaci satu dengan yang lainnya. Yang paling menarik, sedang jalan dengan putranya, tiba-tiba ada yang mencela, Pak. Mencelanya bukan satu dua kalimat, satu buku A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya sampai dengan selesai. Al-Hasan diam aja begini. Begitu selesai, fantalaqa, dia pergi. Faqala ibnuhu, maka berkata anaknya kepadanya, ya abati lima lam tarud. Pak, kenapa Bapak nggak balas? Minimal Bapak sampaikan, saya tidak seperti yang kamu tuduhkan. Apa jawab bapaknya? Beliau berkata, wala adri kaifa arud. Bapak nggak tahu bagaimana cara jawabnya. Saking bersihnya hatinya, itu sulit menemukan kalimat hanya sekedar untuk menjawab. Saya nggak tahu cara jawabnya. Ya abati lima lam tarud. Ya bunayya la adri kaifa arud. Bapak nggak tahu bagaimana cara jawabnya. Karena teko hanya akan mengeluarkan isi tekonya. Kalau dia baik, maka yang keluar akan baik. Makanya orang-orang mulia itu ketika dicela, dia sulit menemukan balasan celaan. Mencela yang sudah tercela, buang-buang energi. Makanya yang keluar tuh saking susahnya, dia cuma diem, sabar, baik. Lain. Ya. Tapi kalau yang isinya memang kotor, yang keluar ya celaan. Belum dicela aja udah nyerah. Belum dicela sudah nyela. Dasar dinosaurus, brontosaurus, gini-gini keluar semua. Hewan, kebun binatang keluar. Iya, dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, nah itu keindahan. Keindahan yang dibawa dalam kehidupan. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang kalau antum sudah baik, maka yang buruk itu akan turun. Kalau antum buruk, yang baik itu akan rendah. Makanya hal yang paling mudah rumusnya kembalikan pada hadis Nabi. Tadi kan antum katakan dia sulit berbuat baik, padahal dia merasa aman dari dosa. Kebalik cara berpikirnya. Karena kata Nabi, al-imanu yazidu wa yantaqis, yazidu bit-ta'ah wa yantaqisu bil ma'siyah. Iman itu naik turun, naik dengan ketaatan, taat itu bentuknya amal soleh. Jadi kalau iman antum sedang kuat, amal soleh enak dilakukan. Gampang kalau ingin mengukur iman. Ini iman saya sekarang sedang kuat gak nih? Di mana levelnya? Maka cek lewat amal soleh. Makanya iman dalam Al-Quran sering disandingkan dengan amal soleh. Wal'as innal insana lafi illa alladhina amanu wa amilus salihat. Iman disandingkan dengan amal soleh. Quran surah 103. Apa detil amal soleh itu? Banyak. Setiap ada kata iman, setelahnya amal soleh. Setiap ada kata iman, setelahnya amal soleh. Misal kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Setelah yu'minun, iman, bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat, amal soleh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak, amal soleh. Baca Quran, amal soleh. Puasa, amal soleh. Puasa dibuka dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Sebelum syiyam, iman dulu. Jadi kalau antum sekarang sedang puasa, sebelum fardunya Ramadan selesai, tiba-tiba setelah itu senang sunnahnya.
Senin puasa, Kamis puasa, Ayyamul Bid puasa, Al-Muharram 10-nya puasa, bahkan mulai naik puasa Daud. Ya, hari ini puasa, besok tidak, besoknya lagi puasa, selanjutnya tidak. Itu menunjukkan iman sedang kuat. Kuat. Wa yantaqsu bil maksiat, turun karena maksiat. Jadi kalau sedang malas sholat, kan? Orang puasa Daud, antum sholat Daud. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak, ya kan? Ngarang-ngarang sendiri. Itu berarti iman sedang turun. Kenapa turun? Maksiyah, karena banyak maksiat. Teman maksiat muaranya adalah dosa. Jadi artinya kalau orang sedang tidak mau mengerjakan amal soleh, itu sedang banyak dosa. Banyak maksiat. Sehingga tersekat. Nih, keburukan itu seperti sekat. Di hadis Muslim disebutkan naktah sauda, titik hitam. Kalau kebanyakannya bukan hitam lagi, nutup begini, cawan hati nih, nutup begini. Jadi semua panggilan-panggilan kebaikan gak tembus. Kalau maksiat masih ringan-ringan, kecil, penutupnya halus begini tuh. Jadi kalau misalnya ada yang pengen masuk, air masih bisa ngerembes, netes. Masih kedengaran, masuk telinga kanan, keluar kiri. Tapi maksiat lagi, mulai agak keras lagi, nutupnya seperti ini. Tuh, masih ada bunyi, ada bisikan-bisikan hati. Tapi kalau sudah maksiat banyak begini, susah tembus. Masukin ini nggak bisa, spidol nggak bisa, macam-macam nggak bisa. Jadi kalau sudah begini, khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim. Tuh, dengar azan susah. Lihat orang ke masjid tidak ada getaran. Pikirannya sudah jelek. Kalau pikiran sudah jelek sudah. Kok nggak ke masjid? Sok soleh tuh. Ya, bahkan jadi mainan. Orang ke masjid, namanya Doni, dipanggil soleh. Padahal Doni. Ya kan? Jadi teman-teman sekalian, cek kalau yang seperti ini itu yang bahaya. Yang paling bahaya adalah jika seseorang sudah aman berbuat maksiat, merasa tenang dengan maksiat. Bahkan kalau sehari nggak bermaksiat, gelisah jiwanya. Ini berbahaya. Itu namanya istidraj. Istidraj itu adalah pembiaran dari Allah. Saking tidak enggannya orang ini berubah, enggan dia. Allah sudah beri petunjuk, dia nggak mau, dibiarkan oleh Allah supaya banyak berbuat dosa terus untuk menikmati lipatan azab akhirat. Itu yang paling berbahaya. Dia ada tingkat orang kalau tidak berbuat dosa itu nggak enak. Kalau dosanya nggak bagus, itu tidak menarik. Berangkat dia keluar dari masjid. Begitu dia mau keluar, hatinya kemudian membisikkan, sendal mana sendal? Ambil sendal, pakai. Begitu dipakai, hati kecil yang berkata, jangan gunakan. Itu tidak bagus, nggak bagus. Yang paling bagus tuh yang itu tuh, ambil yang itu. Karena jiwa takwanya ketutup, suara-suara hatinya udah nggak ada. Ya, jadi nggak bisa istaftik kolbak itu udah nggak bisa. Tanya hatimu nggak bisa karena jiwa takwanya ketutup oleh maksiat, nggak bisa keluar. Yang keluar nafsu. Ya, sedangkan takwa itu kan dorongan malaikat, nafsu dikerjai oleh setan. Sedangkan yang diciptakan dengan nafsu itu hewan. Makanya wajar kalau perilakunya lebih daripada hewan. Lebih daripada hewan. Antum tahu sapi? Tahu, sapi itu yang dimakan cuma rumput. Ada manusia lebih daripada sapi. Yang dimakan apa? Aspal, makan tuh. Silakan genteng makan, proyek makan. Makan, korupsi ambil semua. Sapi aja makan secukupnya. Ya, tapi hebatnya, sapinya dia potong, dia makan sendiri. Ya, silahkan cek teman-teman sekalian. Jadi kalau sudah seperti ini, bagaimana caranya berdoa kepada Allah agar Allah melembutkan hatinya? Siapa yang mendoakan? Antum, teman-teman sekitarannya. Ya, jangan nikmati antum. Ahli neraka ada di sini. Oh enggak, antum juga salah. Kalau antum merasa orang lain kurang bagus, kenapa jadi tetangga antum? Kalau antum bertetangga dengan orang yang belum dapat hidayah, bertetangga dengan pelaku maksiat, harus berpikir, kenapa Allah titipkan dia dengan saya? Berarti mungkin saya ditugaskan untuk bisa melaksanakan dakwah, mengajak dia ke surga. Makanya kalau ada tetangga muslim beriman, gak mau ke masjid, dia sholat gak mau, dan sebagainya. Apa hukumnya? Ajak dia ke masjid. Ajak. Fikih dakwah dahulukan. Ajak dia ke masjid. Itu mungkin cara Allah menitipkan dia pada antum supaya antum dapat pahalanya. Begitu dia ke masjid, antum dapat pahala dia selama dia hidup dalam beramal. Setiap dia sholat dapat pahalanya. Dia baca Quran di masjid dapat pahalanya. Itu mungkin cara Allah memperbanyak timbangan mizan antum. Jadi jangan dahulukan yang lain apalagi belum paham. Muslim beriman gak mau ke masjid, bakar rumahnya, bakar, ayo bakar. Hindari itu ya, jangan ambil yang terakhir itu, tidak. Lihat dulu, itu ada kasus kan, kalau menafsirkan sesuatu, lihat turunan-turunan hukumnya. Ada perangkat-perangkat hukum yang harus diketahui.